Kan saya punya directnya Allah, punya Kang Eris. Ada nomor telepon directnya Allah, alhamdulillah. Gimana tuh directnya lo? Nah, direct Allah adalah yang saya tahu. Nomor telepon direct yang sering saya pakai adalah 230 830. 230 830 itu direct. Angka apa itu, Bu? 230 830. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Harus luar biasa, harus semangat alamnya. Biasa harus semangat, Bu ya. Apa aktivitas hari ini, Bu? Ya, Aktivitas hari ini? alhamdulillah Kang Eris dari pagi meskipun nggak ikut sahur tapi tetap harus bangun paling pagi. Alhamdulillah langsung masuk apa aja misalkan gitu, dari mulai nulis, sharing ke grup-grup. Saya biasa kalau udah mulai 4:30 udah mulai sharing ke grup-grup, entah itu mau dibaca atau enggak, yang penting saya sharing sesuatu. Karena saya belum punya harta lebih yang harus saya bagi, jadi saya bersharing mengenai ya seperti quote-quote, seperti bagaimana hidup, mau didengar mau enggak, yang penting berbagi. Tujuannya apa, Bu, untuk sharing-sharing itu tuh, Bu? Tujuannya adalah saya sendiri refleksi diri saya sendiri juga belajar dari situ, alangkah baiknya apa yang sedang saya pelajarin saya bagikan kepada orang lain. Dengan saya berbagi bukan berarti saya adalah lebih baik, bukan. Justru dengan kita berbagi adalah kita ikut belajar, makanya saya menemukan sesuatu dan harus dibagi. Kira-kira respon apa? Tapi saya paling senang kayak, nah responnya itu kalau yang paling senang kadang ada yang laku. Kalau laku, Bu, izin kopi, bener ini terjadi, berarti ada sesuatu yang masuk. Tapi kalau nggak ada respon berarti ada sesuatu yang belum pas. Ya, saya mau tanya nih, tujuan hidup Ibu ini apa, Bu? Sekarang usia kalau nggak salah 55 tahun, Bu ya? Iya, 54 tahun. Nah, Tujuan hidup. Nah, ini pertanyaan yang selalu dipertanyakan ke saya, tujuan hidup. Manusia kan itu kan, punten Pak Aris, kalau saya salah saya dikoreksi. Hidup itu kan pilihan. ya. Bagaimana kita memilih, tanggung jawab kita, dan kita harus konsekuensi dengan segala pilihan. Dulu mungkin saya mungkin flashback sedikit. Saya sangat bersyukur dalam lingkungan keluarga yang ayah saya seorang abdi yang sangat keras, ibu saya yang pegawai negeri yang guru, dulu ibu guru. Tanpa beliau mungkin saya nggak akan bisa seperti ini. Dari SD saya pindah-pindah ke beberapa kota karena sebagai abdi, beliau dipindah-pindah. Begitu SMP saya mulai hijrah ke Jakarta. Itu pun seorang diri, karena kakak saya dengan ibu saya, bapak saya masih di Malang. Itulah pelajaran hidup saya, mulai dari nol tanpa dibiayai karena beliau sibuk. Tapi ternyata saya ada Allah yang selalu menemani saya gitu. Jadi makanya saya punya binaan di sini, anak SMK tuh saya agak keras, anak-anak didik kami. Tolong dekatkan diri ke Allah, dekatkan diri ke Allah. Sholat, ingat, sholat itu bukan kewajiban. Bilang gitu Pak Eris. Karena kalau kewajiban, kalian hanya takut dengan guru, takut dengan orang tua. Bagi saya, sholat bukan kewajiban. Ingat ke anak-anak saya bilang gitu. Karena apa? Sholat adalah kebutuhan hidup. Kalau kalian masih mau nafas, masih mau bergerak, silahkan sholat gitu. Jadi saya dari SMP, alhamdulillah Senin Kemis itu udah biasa ngeliat anak sekarang yang ya Allah, saya bilang ini tujuan hidup saya, mereka harus berubah, banggakan orang tua dengan akhlak. Mulai Kang Eris mulai naik ke SMK, ayah semakin sibuk sampai akhirnya beliau dua-duanya menjadi Kakanwil DKI Jakarta. Saya bersyukur mempunyai ayah seorang pejabat, tetapi saya tidak dididik sebagai mobil
ada waktu saya masih zaman dulu mobil udah 2 pakai supir, tapi saya dikasih tahu ayah saya, karena beliau almarhum, itu guru saya, beliau bilang, "Jangan pakai mobil ayah, bapak, kalau kalian belum mampu beli mobil sendiri." Jadi saya pakai angkot kemana-mana itu udah biasa buat saya dan saya tidak malu. Saya malah bahagia, tanpa itu mungkin saya nggak akan bisa seperti ini, mulai berjalan sampai akhirnya kuliah. Alhamdulillah tanpa dibiayai, saya hanya menjual IP. Saya jual IP hanya waktu masuk sekolah swasta dengan jual IP. Begitu saya lulus kuliah, ayah saya jadi masih Kakanwil juga pindah ke suatu provinsi. Tetap itu dipegang oleh beliau, jangan pergunakan harta ayah, bapak, kalau kamu belum bisa punya sendiri. Itu lecutan buat saya. Oh, dan akhirnya saya begitu lulus kuliah, saya dari swasta, saya mencari lowongan iklan di koran. Sampai ingat itu saya harus bilang terima kasih kepada beliau, tanpa beliau mendidik saya nggak akan sekuat ini. Di situ saya diterima bekerja sebagai tenaga accounting katanya. Pas saya cek dan saya datang, ternyata saya bukan accounting. Saya bersyukur pada saat itu saya ternyata menjadi pelayan toko. Satu toko di Central Plaza di Jalan Sudirman, drugstore, jual rokok, jual roti, jual koran. Hati saya menjerit. Pakai baju putih hitam, dan saya harus melayani bapak-bapak yang beli rokok. Tapi inilah hidup. Saya udah komitmen bahwa saya harus mandiri dengan kaki saya sendiri. Saya yakin kok, Tuhan itu nggak pernah salah. Dari kecil saya udah yakin karena saya dibiasakan mandiri beda dengan kakak saya. 1 minggu Tuhan sudah membuktikan janjinya. Saya hanya bisa minta pertolongan dengan cara tadi mendekatkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah yang lain kuliah 8 semester, saya bisa dapat 6 semester udah lulus pada saat itu SKS pertama. Wow, luar biasa. Pas 1 minggu saya bekerja, tiba-tiba datang bapak. Beliau cuma bilang, "Kamu lulusan mana?" Karena saya sebagai pelayan toko, jadi saya bilang bahwa saya lulusan SMA. Nggak mungkin, dari cara kamu bicara, kamu nggak mungkin lulusan SMA. Dari situ pelajaran baru. Ternyata apa? Komunikasi itu sangat berpengaruh dalam hal apapun. Yang kedua, bagaimana kita menghormati orang lain, tidak harus senyum-senyum, ditunjukkan bahwa kita punya personal itu paling penting. Itu adalah pelajaran hidup saya dari awal. Nah, dari situ akhirnya beliau ngasih kartu nama. Beliau ngasih kartu nama, Kang Eris, ternyata beliau adalah Direktur PT Kompas. Kompas Indonesia. Dan saya akhirnya, Pak Freddy, saya masih ingat awal muasal saya, dan akhirnya beliau bilang, saya besok disuruh interview, langsung diterima, ternyata pekerjaan saya naik sedikit dari seorang sales. Sales rokok menjadi sales dictionary Kompas. Saya jalanin bahwa ini yang terbaik dari Allah, ada mobil jemputan, ternyata alhamdulillah baru 1 bulan udah chip target, dan akhirnya beliau bilang, "Yanti, karena kamu chip target, tolong kamu handle Hotel Borobudur." Orang kampung suruh masuk ke hotel, bayangkan Kang Eris. Langsung hati saya menjerit. Saya nggak mau masuk ke hotel-hotel, saya bukan orang hotel, saya malam itu bergejolak. Ternyata Tuhan membuktikan lain dengan caranya 3 kali. Begitu saya sampai Hotel Borobudur, saya melihat ada template kecil di tembok, dicari fresh graduate segala jurusan untuk dididik sebagai account officer di perusahaan Jerman. Saya apply dan alhamdulillah saya diterima. 3 bulan adalah training. Saya ditempatkan di PT Bayer. Di sini awal mula saya dengan masuk Bayer tanpa dibantu oleh siapapun. Jadi saya sekarang pun saya paling nggak suka Pak. Tadi ada yang menarik perjalanan hidup Ibu, bagaimana Ibu sejak dini menanamkan rasa ikhlas menerima kondisi apapun yang terjadi. Ini bagaimana caranya, Bu? Tidak mengeluh gitu kan? Nah, itu tadi. Ini gitu kan? Ya. Jadi gini Kang, betul. Jadi gini Kang, saya tadi sampaikan. Dari SD, ABRI dipindah-pindah, saya nggak bisa berbuat apapun selain saya terima ikhlas. Saya mau berontak juga nggak bisa, gitu. Tapi alhamdulillah zaman dulu nggak ada lagi kata-kata anak broken home. Alhamdulillah Allah selalu bimbing ya. Dari dulu saya berpikir seperti itu. Makanya begitu saya masuk kuliah, belum dapat juga naik mobil, ya udah mau gimana lagi. Saya harus jalani. Saya yakin bahwa ini yang terbaik dari Allah. Kenapa tadi saya sampaikan Kang Eris juga bagus.
Saya ingat pada saat itu hari Senin, saya lagi puasa Senin Kamis, saya bilang sama ayah saya, Pak, bagi uang Pak 125 aja untuk apa? Saya ingin makan puding untuk buka puasa, saya bilang. Dan beliau bilang apa? Nggak usah banyak repot, nggak usah banyak apa, nggak ada ibumu. Hanya minta puding satu aja. Dan akhirnya saya buka celengan, yang celengan ayam itu saya buka dan ambil adalah keluar uang. Saya lari ke warung dan saya bilang, Bu, mau beli tepung kue, saya pengen puding, bagaimana cara memasaknya? Beliau ngajarin, begitu saya sampai rumah saya buka dan bukan puding yang keluar. Emas 10 gram. Dan dari situ pelajaran hidup saya. Allah tuh jabah gitu, kamu minta ini saya kasih. Itulah pelajaran hidup. Kurang apa sih manusia sebenarnya gitu. Semakin kita ikhlas, semakin akan Allah memberi di luar yang kita duga. Jadi saya selalu tekankan, bagi Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin apapun. Termasuk ngurusin sekolah. Banyak sekali Kang Eris kalau mau cerita gitu. Ya. Serta-merta berdiri seperti ini. Tadi Ibu sampai proses perjalanan diterima dibayar ya. Kurang lebih 20 ya dibayar ya. 10 tahun lebih. 88. Tapi kenapa Ibu kembali meninggalkan Bayer itu di saat puncak karir Ibu luar biasa gitu? Ada panggilan apa? Ya itu. Jadi begitu saat awal masuk Bayer itu saya tidak serta-merta langsung di atas. Tugas saya adalah stempel pengeluaran. Saya di finance hanya stempel. Yang kedua saya bagian fotokopi. Saya jalanin, saya nggak malu. Karena apa? Begitu kita kerja kita harus meninggalkan siapa diri kita. Betul. Siapa legalitas kita. Kalau kita merasa saya lulusan luar negeri, saya lulusan Amerika, saya nggak mau kerjaan seperti itu, saya yakin dimanapun dia juga nggak akan bisa sukses. Itu kita sudah, kalau kita mau jadi, udah punya perusahaan sendiri. Tapi sepanjang kita bekerja sama orang, tunduk aturan yang ada. Dari situ tukang fotokopi naik, dan akhirnya saya selesai job training, saya ketemu dengan Mr. Seal, beliau adalah atasan saya yang nggak akan lupa. Beliau interview saya pada saat itu, Ibu Yanti, when do you start to work? Itu saya belum diterima sebagai karyawan. When do you start to work? Dan jawaban saya, Kang Eris, apa? Yesterday. Karena saya nggak pernah bicara bahasa Inggris ketemu dengan bule. Level saya level paling bawah. Dan jawaban saya, yesterday, sir. Dan akhirnya saya disuruh pulang. Ya sudah, tinggal tunggu konfirmasi dari kami. Ternyata besoknya saya disusul. Belum ada handphone zaman itu. Bu, diterima kerja, silahkan masuk. Sujud syukur saya di situ. Mulai perjalanan hidup saya, dan saya alhamdulillah karena penderitaan dari kecil, saya waktu ditanya minta gaji berapa, yang saya jawab adalah satu, seberapa dikasihnya akan saya terima, karena saya belum punya pengalaman kerja. Itu saya nggak pernah, makanya anak muda jangan menuntut, saya bilang, begitu kita diberi bahwa itu adalah rezeki kita. Mulai Kang Eris berjalan waktu dibayar tidak naik tidak turun, dan saya lumayan handle project dari semua private merger semua saya handle. Saya belum pernah selama dibayar saya minta kenaikan gaji. Sekali saya minta turunin gaji saya pernah. Tolong turunkan gaji saya dan kamu bagikan kepada staf saya. Karena apa? Padahal itu hak Ibu kan? Saya nggak mau. Saya bukan siapa-siapa tanpa ada bawahan. Yanti Lydia nggak akan bisa bekerja tanpa ada bawahan. Bawahan nggak ada bisa bekerja tanpa ada saya. Jadi pada saat resign pun teman anak buat saya resign juga, rata-rata pada resign juga. Itu ada satu kesatuan. Tapi zaman sekarang banyak orang karyawan tuh baru 1 bulan 1 tahun minta naik gaji lain sebagainya. Ini beda ya dengan Ibu ya? Nggak akan lama Kang Eris, saya janji. Kalau karyawan itu seperti itu, bukan menjual ilmu, tapi menjual apa? Menjual diri loyalitas. Nggak ada loyalitas, saya nggak dapat. Nah dari bayar situ mulai saya minta berapa kali saya udah nggak betah karena berat juga tantangan kanan kiri, saya keluar tarik lagi 3 kali keluar. Kalau Kang Eris baca di CV saya, 3 kali saya resign dan saya diterima di PT Merek sama kompetitor, tetapi Tuhan punya rencana lain. Tiba-tiba malam jam 12 malam bos saya itu telepon saya, besok kamu akan di-hire oleh Merek, udah saya batalkan. Jam 12 malam itu? Karena kan di Jerman kan malam Pak itu gitu kan. Oh iya betul beda Pak. Saya dengar kamu kalau mau diterima yang sudah saya batalkan, Masya Allah ya sudah. Saya harus gimana sekarang dan kamu kembali. Dan ada satu, begitu saya lagi di posisi HR, saya ada panggilan dari satu perusahaan asing juga. Zaman dulu belum ada, saya belum punya, masih pakai fax, Kang Eris. Meski faxnya itu masuklah ke ruangan atasan saya.
Di situ ada letter appointment berikut gaji. Oke. Saya datang hari itu terlambat, tim saya udah bilang, "Ibu dicari Bapak dari tadi mondar-mandir." Begitu saya datang, sudah dalam keadaan marah, Hmm. "Kamu apply di tempat lain ya?" "Enggak," saya bilang. Langsung beliau menunjukkan sesuatu dan dilempar ke saya, "Ini apaan nih?" Dia bilang. "Oh itu, marah kamu tuh gara-gara itu." Terus saya cuma bilang, "If you allow me, I will sign right now and then starting next month I will resign." Langsung beliau kaget, jadi depend on me ya, depend on me. I appreciate you, saya bilang. Padahal gajinya itu kalau boleh dibilang hampir 2 kali lipatnya dari tempat lama. Tapi apa, saya bukan melihat materi, yang saya lihat adalah apresiasi beliau. Saya mungkin nggak bisa membalas beliau, udah sepuh seperti ayah saya. Jadi, if you allow me, I will sign right now, and then starting next month, I will resign from the company. Dari situ Pak, beliau selalu bilang, "Yanti yang lain tak naik gaji, kenapa kamu nggak minta?" Berat buat saya. Sekali saya minta naik gaji, company bisa nuntut saya. Mana hasil kamu? Betul Kang Eris. Iya. Tapi kalau kita dihargai akan lebih enak. Kita lebih berbuat dan berbuat itu jauh lebih baik. Nah, pelajaran itu akhirnya selama 30 tahun lebih di dalam otak saya adanya cuma materi. Belanja baju bermerek, tas bermerek, sepatu bermerek, tidur bermerek, tidur di hotel atau di mana, jalan-jalan, hanya materi dan materi. Karena apa? Bagaimana kita menghabiskan gaji, belum beres, udah gajian masuk lagi. Kartu kredit numpuk. Ternyata Tuhan sangat sayang dengan saya. Di tengah perjalanan, ibu saya juga melarang saya untuk berhenti bekerja, karena ibu saya juga bangga punya anak yang punya bekerja di perusahaan segala macam. Ibu nggak tahu hati saya menjerit sebenarnya. Dan akhirnya, "Bu, saya mau keluar." "Nggak boleh," kata ibu saya. Tak lama beliau jatuh sakit, dan saya yang menunggu karena saya hanya 2 bersaudara, kakak saya laki-laki, kalau nggak perempuan siapa lagi. Dari situ saya melihat, oh ini saatnya saya harus keluar menunggu beliau selagi beliau membutuhkan saya. Saya juga bersyukur kok nggak sempat mikir gitu loh Kang Eris. Padahal saya barusan ngitung yang saya sampaikan kemarin, barusan ngitung berapa pensiun saya. Ditambah dana pensiun, ditambah jam sostek dan segala macam, saya bilang cukup untuk nyekolahin anak kemana. Tadi saya juga lupa sampaikan Kang Eris, saya punya anak 3. Suami saya kerja di Jakarta sama nomor 1. Nah, 3 anak ini mereka sudah punya harapan akan sekolah di luar negeri. Terutama yang nomor 2. Begitu saya pindah, kami waktu itu ada mau dapat mobil, salah satu mobil Honda, mau ganti mobil, ternyata ditarik. Oh, saya malah ditarik semua. Dan dia langsung nulis di tembok, Kang Eris. Dia marah, ditulis di tembok, "Honda is my destination." Masih SMP dia pada saat itu, Kang Eris. Dan dia saking pengen berotot, yang besar juga sama. Terus saya bilang, "Dengan Mama berhenti, nggak putus semuanya. Tinggal sekarang kita rame sama-sama, kita minta sama Allah. Bukan minta dimudahkan, tapi beri kekuatan untuk menjalani semuanya." Dan sekarang yang nomor 2, alhamdulillah kerja di Honda. Tadinya di Honda Jepang, sekarang dipindah ke Honda Bangkok di Thailand. Oh, keren. Pelan-pelan seperti ini, apalagi yang mesti kita pikirkan, apalagi yang mesti kita khawatirkan dengan Allah. Kalau emang kita niatnya ikhlas, pasti ada jalan. Nah, begitu saya keluar, saya berpikir nol, Kang Eris. Itu keluar karena ibu sakit ya? Ibu sakit, saya langsung keluar, saya putuskan keluar karena 1 bulan ibu saya sempat koma 10 hari tidak bergerak sama sekali tidak bergerak 10 hari, tapi saya punya kepercayaan. Insya Allah dengan ditunggu dengan baik, ibu akan bangun dari mimpi. Beliau sudah 10 hari dan alhamdulillah hari ke-11 beliau bangun. Inilah saatnya saya harus menunggu beliau, ini saatnya saya harus membahagiakan beliau dengan caranya. Dan saya sempat pada saat beliau bangun, saya bilang sama ibu, "Bu, izinkan saya untuk keluar dari kantor ya." Dan beliau bilang, "Iya, iya, iya." Biasanya sangat melarang, ini bilang, "Iya, iya." Wah, ini berarti. Ya ini udah, saya begitu keluar, biasa sering tugas ke luar negeri, begitu pindah ke sini sekolah kecil gitu. Ya Allah, udah nggak ada lagi luar negeri buat saya dengan masuk ke sini. Itu yang kesombongan saya harus saya tebus kepada Allah. Ternyata begitu saya masuk sini malah justru saya sering keluar. Inilah sombongnya manusia, saya bilang gitu. Jadi semenjak itu saya bilang hati-hati dengan ucapan. Takutnya nanti Allah membalikkan, itu yang paling bahaya. Jadi tujuan hidup saya sekarang bagaimana saya ingin sukses. Banyak orang yang sukses, banyak membantu,
orang untuk mencapai sukses. Apa Bu kata sukses dalam benak Ibu itu? Seperti apa kata sukses dalam benak Ibu itu? Saya sukses ini, misal bagi saya udah biasa Kang Eris. Dulu kartu kredit penuh, nggak punya uang, tinggal gesek. Begitu saya pindah ke Ibun, saya buang semua. Ternyata tanpa kartu kredit kita bisa hidup. Saya bisa kalau saya nggak punya uang ngapain saya beli juga. Udah hilang semua. Baju dulu 1 juta, 1,5, 2 juta. Begitu masuk ke sini 5.000, anak perlu 5.000 untuk biaya sekolah. Naif kalau saya masih mikir harga mahal. Jadi saya berpikir bagaimana pada saat saya perlu, misalkan besok saya perlu membantu orang, menolong dengan uang 200 rupiah. Ternyata ada jalan, ada aja yang mungkin beli baju atau apa 200 rupiah. Saya langsung telepon ke bersangkutan. Tolong dong, udah ada uangnya, ambil di saya. Buat saya pribadi, mohon maaf, saya nggak sombong. Buat saya pribadi, dan saya akan bilang, saya sukses hari itu. Saya sukses bisa membantu orang lain memenuhi kebutuhan hidup. Bukan nilai uangnya. Tapi mungkin janji saya tadi di awal, sore datang ke rumah saya, insya Allah ada uang nanti. Nah itu yang saya inginkan, ada kebanggaan saya pada saat melihat orang lain yang dalam keadaan kesusahan, dia bisa bangkit. Padahal Ibu juga lagi susah ya. Saya nggak punya. Bagi saya yang penting adalah bukan berapa uang yang saya miliki, tapi masih punya nafas itu udah harta buat saya. Saya bisa bergerak dengan punya nafas. Sekarang mobil ada 100, tanah berhektar, kalau nggak bisa nafas untuk apa? Jadi itu yang membuat saya sekarang, saya terus terang, mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan saya berbuat sesuatu. Hari ini saya merenung, ya Allah, terlalu baik. Engkau kepada hamba-Mu, apapun saya punya. Karena ukuran itu kan beda, Kang Eris. Mungkin kalau Kang Eris atau yang lain dengan 2 miliar rumah di Pondok Indah atau rumah hidup yang di daerah elit itu puas. Bagi saya dengan tinggal seperti ini, ngelihat ibu, kumpul sama anak-anak, di rumah saya juga banyak anak-anak, bisa ketemu orang yang senang dengan kita membawa susu satu, gitu. Puasannya nggak bisa dihargai pakai uang. Jadi seperti itu yang buat saya akhirnya, inilah ya Allah yang saya tunggu, mungkin ini berkah buat saya, ini rezeki yang nggak bisa dihargai pakai uang. Kamu anak pang juga kemarin, saya tidak pernah menyuruh mereka mencopot anting. Saya nggak pernah menyuruh mereka hapuslah tato. Karena apa? Segala sesuatu kalau kita paksa, hasilnya akan temporary. Saya maunya panjang, mereka sadar. Kemarin pada saat saya naik mobil, mereka melihat mobil saya langsung stop, langsung pada mukain anting satu-satu. Waduh, sampai ada yang berdarah dipegangin. Dan saya panggil. Orang pada ngelihat semua, Kang Eris. Kok orang itu nggak jijik ya? Ketemu sama anak-anak di Lubung, apa segala. Terus saya bilang gini, kamu nggak usah ngelihat yang lainnya dan kamu lihat ke saya aja. Pertanyaan saya satu, kenapa anting kamu buka semua tadi? Ada Bu Yanti, kenapa kamu buka? Malu Bu saya. Ini buat saya, Kang Eris, mahal kata malu dari mereka. Mereka anak jalanan, mereka anak masih punya malu. Nah itu kalau saya sampai seperti ini yang Allah masih tadikan komplit, kalau nggak punya malu, malu sama mereka. Dan akhirnya mereka, Bu boleh nggak cium tangan? Antara, biasanya kan saya peluk mereka punggungnya, itu kan harga pelukan itu berapa sih? Kang Eris nggak bisa dihargai itu. Punggungnya senengnya minta ampun. Nah, akhirnya mereka, Bu Yanti, saya mau minta satu lagi boleh nggak dari Ibu, apa? Pengen ngapus tato. Alasan mereka cuma satu, kata Pak Ustadz, saya nggak boleh masuk masjid karena punya tato. Saya boleh nggak ketemu sama Ustadznya? Lebih baik kamu punya tato, kamu tobat daripada kamu nggak pakai tato tapi kamu nggak pernah sholat. Nah, tapi saya nggak enak kalau seperti di Bu Yanti bisa, kok di sana nggak bisa. Nah, seperti itulah yang membuat saya semakin harus bangkit. Nah, ini ada satu sukses karena apa? Kalau bagi saya pribadi, mohon maaf, saya bukan riak. Saya merasa berharga di mata anak-anak itu kebahagiaan yang nggak bisa dihargai pakai uang. Oke, dari situ saya mau merambah lagi. Sekarang mau handle anak ABK. Karena di Ibun kok saya banyak anak-anak ABK yang belum dimunculkan oleh orang tuanya. Karena ada rasa malu. Padahal kita harus bangga. Itu anugerah. Setiap anak punya kelemahan dan punya kelebihan. Tinggal menggali kelebihannya, insya Allah. Kalau orang tuanya ikhlas, pasti akan sukses nantinya.
Itu yang saya terapkan kepada anak-anak saya. Mama nggak bisa memberikan warisan, tapi saya berikan tolong akhlak sama jasa itu dia warisan dari mama. Dan izinkan saya menggunakan tanah-tanah ibu ini untuk beberapa tanah ibu untuk sekolah anak. Saya bilang silahkan mah, itu haknya mama, bukan hak kita juga. Ya, makanya alhamdulillah dengan proses yang kalau itu belum seberapa Kang Eris. Mungkin saya satu lagi yang saya lupa, begitu masuk di sini sekolah perlu ujian UNBK. Bu, kita perlu komputer, Bu. Perlu berapa? Ya, bangsa 30. Astagfirullahaladzim. Kasih kesempatan saya berdoa dulu ya. Dari mana saya harus beli komputer, kan jumlah siswa masih sedikit pada saat itu. Dan akhirnya saya mengutang kemana, rumah kontrakan juga udah habis lumayan. Alhamdulillah di Jakarta satu persatu dijual, di sini juga dijual. Saya bilang, apa-apa, nggak dibawa mati inilah, kenapa mesti pusing, saya bilang gitu. Dan akhirnya pada saat saya kuliah kan baru tahun kemarin, teman-teman ngelihat saya mungkin, Bu Yanti kok nggak seperti biasanya, Mami kok nggak seperti biasanya, saya lagi pusing, mau sewa komputer di mana, saya bilangnya nggak minta, sewa komputer di mana untuk UNBK besok. Rupanya di sebelah saya ada salah satu direksinya bank, beliau mendengar saya, Bu tolong bikin email sekarang, saya tunggu. Saya langsung sambil kuliah bikin email, dan itulah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Senin beliau transfer sejumlah uang 60-an, langsung kita belanjakan komputer dan akhirnya dapat tanpa terfikirkan sebelumnya. Nah itu. Selalu ada kejutan-kejutan yang luar biasa ya Bu ya. Semenjak itu saya akhirnya jalanin aja gitu. Nah, kalau belum punya, Bu bayar gaji belum ada uang, sabar, besok nanti tunggu Allah dulu, saya mau telepon Allah dulu. Kan saya punya directnya Allah, punya Kang Eris. Ada nomor telepon directnya Allah, alhamdulillah. Gimana tuh directnya Allah? Nah, direct Allah adalah yang saya tahu. Nomor telepon direct yang sering saya pakai adalah 230 830. 230 830 itu direct. Angka apa itu Bu? 230 830. Tahajud 230 830 di duha. Duha ya. Salat nawafil ya. Kalau pas nyambung, connecting, apa aja insya Allah diberi, asal bukan untuk pribadi, hanya untuk banyak umat, insya Allah, apapun, insya Allah. Makanya semakin yakin, ngapain kita masih pusing masalah rezeki, masalah dunia, dunia milik Allah, masalah rezeki sudah ada ukurannya. Mau apa lagi yang harus dipikirkan? Kita harus untuk bagaimana. Ya. Rutin dijalankan ya Pak ya? 230 830. Ya Allah, paling melenceng kadang di inilah godaan setan, makanya saya malunya di situ Kang Erik. Jangan sampai ada perlunya baru telepon, insya Allah. Mudah-mudahan itu jadi kewajiban, bukan jadi sunnah, tapi kewajiban buat kita. Selagi kita masih bisa lakukan itu. Tapi kalau kita sudah ragu, Allah juga pasti akan datang. Begitu kita yakin, insya Allah. Gak ada yang gak aku yakin aja, udah. Lepas, ikhlas, pasti ada jalannya. Tapi butuh sesuatu daya yang luar biasa untuk bisa meyakinkan diri kita ya Bu ya. Pengalaman Ibu sendiri bagaimana supaya bisa lebih yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu membantu segala kesulitan kita gitu kan. Jadi gini, mungkin kalau diceritakan di buku saya aja nanti akan ada panjang lebar semuanya. Intinya satu contoh, saya hamil tuh anak ketiga pada saat itu kan mulai yang tadi emas itu juga kalau buat saya keyakinan di emas tadi. Saya ingin puding, Allah kasih emasnya. Dengan emas 10 gram saya bisa beli puding gitu. Itu Allah menunjukkan. Di saat ayah saya bilang nggak usah macam-macam, tiba-tiba saya menemukan emas 10 gram. Kita jual sama ayah saya, kita makan puding malah lebih dari itu. Terus yang kedua lagi hamil, begitu hamil anak pertama, saya yang lain ada pakai program segala macam, saya coba minta ke Allah, ya Allah, kalau Engkau
percaya dengan hamba-Mu, berilah hamba-Mu keturunan, tunggu 3 tahun anak saya nanti. Dan Kang Eris itu anak saya nggak ada yang sesar, alhamdulillah normal. Lahirnya 3 tahun. Ini ulang tahun lahir, ulang tahun lahir. Begitu anak ketiga, saya pengen perempuan, tapi dokter semua bilang anak kamu yang ketiga laki-laki. Tapi hati kecil saya bilangnya, saya udah minta kok sama Allah. Nggak mungkin lah, Allah kan maha baik buat saya. Begitu di USG sampai ke 7 kali dan lahir Yanti laki-laki, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang terbaik dari Allah akan saya terima. Begitu lahir, karena di rumah sakit bersalin nggak ada orang lain kecuali saya, lahirlah anak perempuan. Mau mana lagi saya nggak percaya dengan Allah. Jadi yang penting niat, nama amalu niat, kita hanya lurus, insya Allah. Begitu anak ketiga lahir, saya berdoa lagi kepada Allah, cukupkan 3 anak, ya Allah, nanti saya nggak amanah menjaga mereka, dosa buat saya. Anak-anak, saya tekankan, mama nggak akan nyuruh kalian untuk sholat. Karena apa? Kalau saya nyuruh kalian sholat, kalian takut dengan mama. Tapi silahkan, kalau kalian takut dengan Allah dan ingin kalian hidup, silahkan. Minta sama Allah, itu yang terbaik. Buat saya nggak penting nilai mereka harus prestasi, nggak penting. Saya nggak penting kalian prestasi juara 1, 2, 3, enggak. Tapi akhlak kalian saya tunggu untuk juara. Jadi kami biasakan Senin Kemis bareng-bareng apapun. Makanya yang sampai ke, alhamdulillah mereka tiga-tiganya tidak pernah menyusahkan saya. Tiga-tiganya dapat pekerjaan dengan caranya masing-masing. Tanpa kita membantu, saya hanya membantu satu aja buat mereka, Kang Eris. Saya punya modal satu untuk mereka. Ridho, ya, ridho itu aja. Saya ridhoi kalian dimanapun, yang penting tanggung jawab dan ingat sama Allah. Amin. Ya, perjalanan Ibu juga mengantarkan Ibu sekarang sering diundang menjadi pembicara di berbagai kota, bahkan negara lain gitu kan. Ini pemberdayaan apa yang Ibu kembangkan untuk memberdayakan ibu-ibu dan masyarakat ini? Nah, awal itu saya tidak berani bicara apapun karena saya belum punya bukti. Tapi begitu saya pindah ke Ibun dan saya harus mengelola lembaga PKBM dan SMK. SMK isinya anak-anak itu nggak masalah. Tapi yang PKBM itu isinya saya melihat potensi di ibu-ibu. Banyak sekali ibu-ibu yang saya ceritakan kemarin tidak bekerja tapi harus punya, pasti produktif usianya. Saya berpikir, kalau ibunya begini bagaimana anaknya nanti di rumah. Jadi yang saya pikirkan adalah bukan ibunya sebenarnya, putra-putrinya. Ini kan generasi penerus kita gitu loh. Dan akhirnya di situ mulai pendekatan, Bu, putra-putrinya sekolah, enggak Bu, enggak ada uang, masukkan ke Anur. Tapi tolong ibu juga harus sekolah. Ngapain Bu, saya mah perlunya uang aja. Ya udah, saya kasih uang. Silahkan ibu perlunya berapa. 2 juta yang saya bilang kemarin, 2 juta gampang Bu, nanti akan saya bantu dengan caranya. Nah, akhirnya pelan-pelan mereka ternyata lulusan SD dan SMP rata-rata mulai belajar di paket di PKBM. Mereka ambil paket C dan ambil paket D. Tapi saya bilang, bagi yang sekolah di Anur dapat bonus kewirausahaan dari saya. Langsung mereka bilang, Bu, modalnya berapa juta modalnya Bu? Nah ini pangkas lagi. Ternyata dari hasil mapping pemetaan yang saya lakukan, yang dibutuhkan untuk wilayah kami adalah uang. Mereka masih perlu uang untuk makan sehari-hari, boro-boro untuk mikir sekolah. Makanya anak 5.000 sering nggak masuk sekolah karena nggak ada untuk biaya itu. Bagi anak-anak yang nggak mampu, silahkan tinggal di rumah saya bilang gitu. Kalau yang nggak mampu, silahkan saya gratiskan asal tinggal dengan saya. Jadi saya bisa mendidik. Begitu mereka lulus, saya kembalikan ke orang tuanya. Jadi saya tidak setengah-setengah. Akhirnya ibunya sekolah, anaknya sekolah. Mana Bu Yanti modalnya? Tunggu dulu. Pelan-pelan saya gali potensinya dan mulai keluar. Mereka pintar, ada yang pintar masak, pintar menjahit, dan segala macamnya. Mulai saya arahkan dari pakai bumbu masak dihilangkan, dari pakai pewarna ditiadakan, edukasi dari bawah, dan akhirnya ini loh namanya uang. Ini adalah uang. Saya akan bantu bagaimana mengembangkan ibu, karena ibu masih punya aset yang sangat banyak. Sekarang anak di rumah bagaimana mau berpanutan, berkaca kepada ibu, kalau ibunya hanya ke kanan ke kiri, ibah kanan ke kiri, jangan salahkan anaknya. Terus yang kedua, di sini banyak lulus SMP atau SMK nikah. Perceraian tinggi. Karena apa? Coba kalau orang tuanya nggak bangga anaknya nikah. Banyak orang tua yang bangga anaknya nikah muda, berarti anaknya laku. Paradigma itu yang harus saya buang dan harus saya kikis. Saya kerjasama dengan KUA juga, bangga bagaimana caranya kita dengan Bu Camat juga, stakeholder terdekat, bagaimana kita caranya mengedukasi. Nah, dari situ mulai ada keberhasilan perubahan.
ekonomi, perubahan pola hidup. Nah, dari kasus yang kami lakukan di Ibun, apa nggak salahnya kalau kita coba ke tempat lain. Kebetulan pertama kali Karaha, kemudian Lampung, kemudian yang Pantura, tempat AIDS, tantangan buat saya. Ke tempat AIDS kemana ya? Alhamdulillah saya mau ke Subang, tapi saya satu, kalau orang nanya, Bu Yanti berapa saya harus bayar? Oh. Saya nggak bisa jawab, Kang Iris. Kembali, urusan Saya nggak bisa jawab, Bu ya? saya nggak bisa jawab. Jangan hargai saya pakai amplop. Saya akan marah, murah sekali harga saya situ. Jadi saya pun sekarang juga handle satu daerah, saya nggak usah sebut namanya. Mungkin kalau dibanding saya berbicara di sini jauh, Kang Eri. Tapi itu saya ambil. Dengan meninggalkan Bandung, saya ambil itu. Kalau saya mau lihat sisi biaya jauh, saya lebih baik di Bandung nunggu ibu saya. Tapi ada pemberdayaan, ada masyarakat di sana yang menunggu. Yang sudah mulai berubah pikirannya. Jadi saya nggak mau nilai saya dihargai oleh sebuah amplop ini. Oh Bu Yanti tarifnya segitu, saya nggak mau. Dikasih 100.000 saya terima, dikasih 200.000 saya terima. Malah kadang saya dapat, malah saya membagi buku di masyarakat di situ. Tapi kan pengeluaran Ibu jauh lebih besar, Bu. Dari mana Ibu? Bisa atau apa? Itu awalnya itu Kang Eris, awalnya itu menjadi pikiran saya perlu biaya ke sana, tapi rata-rata kalau untuk keluar kota mereka nanggung biayanya. Hanya yang untuk misalkan Subang, Pantura, saya berpikir gini, mungkin Allah membuat balancing saya. Di saat yang sana saya nerima, di sini saya harus mengeluarkan sesuatu. Dan alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun, saya ke sana kemarin nggak membuat saya bangkrut juga. Masih ada jalan, masih ada jalan buat itu. Yang baik buat saya Allah, kalau saya nangis, bukan saya nangis apapun. Saya nggak mau, saya dihargai pakai uang. Dalam arti kata, Bu, pengen manggil Ibu, saya kalau nggak kuat bayar, saya akan malah akan marah nanti. Bisa panjang, Kang Eris, kalau cerita nanti banyak. Tapi saya, karena apa? Dengan saya diundang ke sana kemari, bukannya saya Yanti memberikan ilmu ke mereka. Saya belajar dari beliau-beliau. Itu aset buat saya. Jadi saya bisa tahu, oh daerah letak geografis seperti ini, yang dihadapi tantangannya adalah seperti ini. Saya nggak dapat di buku. Ini adalah praktis. Dengan cara saya diundang, saya dapat pengalaman baru, pelajaran hidup baru yang akan saya kembangkan di tempat lain. Tinggal kita nanti akan kita mapping dengan yang lain. Itu Kang Eris. Itu buat saya suatu kebahagiaan yang nggak bisa dihargai dengan uang. Speechless saya, Bu. Jangan Kang Eris kasih masukan saya, tolong. Udah berapa lama melakukan pemberdayaan, Bu? Jadi tadinya begitu saya pindah ke sini, ibu saya itu kan sering juara. Saya juga merasa agak nggak enak karena saya dibilang nebeng nama besar ibu. Ibu itu juara terus. Begitu saya masuk, saya nggak mau ikut lomba apapun karena nggak ada yang patut dibanggakan, jadi saya nggak perlu saya ikut lomba. Mulai 2018, bayangin aja Kang, 4 tahun vakum, Anur nggak lomba apa-apa. Kita malu juga dengan mitra. Aku nggak ikut lomba apa-apa, enggak. Saya pikir gini, kalau piala saya beli bisa. Betul. Tapi implementasinya, apakah bisa saya bertanggung jawab untuk piala itu? Itu aja. Sekarang saya juga sama ke Bapeda, saya dapat juara kemarin 1. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gitu. Jadi saya lebih baik nggak usah juara, tapi berbuat. Mulai saya merangkak ke bawah, dan 2018 karena penunjukan dari Dinas Kabupaten Bandung, tolong Bu Yanti mewakili Kabupaten Bandung, ya sudahlah. Saya pikir pengalaman baru buat saya, ternyata juara 1 tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional juara 3 pada saat itu. Mulailah di situ saya berpikir apa artinya juara, saya nggak bisa berbuat sesuatu gitu. Makanya saya ngambil kuliah lagi waktu itu, ngambil CSR karena apa? Banyak sekali perusahaan masuk, saya nggak punya hak. Saya sebagai penerima, saya nggak punya hak sedikit pun. Tapi saya punya kewajiban kepada mereka. Dari situ akhirnya kenapa alasan saya ngambil sekolah CSR. Bukan saya mau nyari gelar CSR, enggak. Saya pengen tahu what's my responsibility, tanggung jawab saya itu apa gitu.
Iya. Nah, dari situ mulai datang ada panggilan-panggilan untuk jadi narasumber di situ. Jadi waktu ditanya pun, Bu Yanti kenapa ngambil CSR mau kerja di kantor? Enggak akan, saya mau kerja lagi. Saya hanya mau tahu kewajiban saya sebagai penerima itu apa. Itu aja. Oh, kan kalau kalau sebagai penerima mitra nggak punya hak sama sekali, Pak ya. Kang Eris kan nggak punya. Tapi kita punya kewajiban yang kepada perusahaan yang ingin saya pelajari. Dan begitu saya ngambil CSR, saya tahu apa yang harus saya sumbangkan kepada mitra-mitra binaan. Ya, tapi saya juga dengar Ibu juga pernah menolak lah beberapa bantuan dari perusahaan yang lain CSR Ya, kan karena ya. merasa ingin berdiri sendiri gitu, tangan di bawah tuh bagi Ibu tuh hal yang lain lah, lebih baik tangan di atas. Benar Bu ya? Jadi gini Kang Aris, Pertamina ngebina kita dari bawah sekali. Dari yang ibu saya rumah di garasi, sampai akhirnya seperti ini ada 2 gedung tuh Pertamina membantu. Pertamina adalah BUMN. Saya tahu BUMN itu setiap tahun ada namanya penilaian proper, Kang Eris ya. Bagaimana nanti dampaknya kami sana iya, sini iya. Banyak tawaran ke kami, Bu, ini uang nih, enggak. Saya bilang, saya royal dengan Pertamina nggak enak, saya pikir. Karena apa? Pada saat kita susah, Pertamina membantu. Masa pada saat kita udah di atas, kita lupakan itu aja. Nah, kemarin ada perusahaan dari Lasnas, itu yang memberi komputer, Lasnas, BMH itu membantu. Saya pun tidak, saya pikir awalnya saya gini, saya mau inform ke Pertamina dulu ya, ada bantuan ini. Kan saya menolak, saya bilang. Karena apa? Sebenarnya nggak ada, Pertamina juga nggak pernah menginstruksikan nggak boleh terima bantuan dari luar. Ini saya pakai hati. Karena saya ingin segala sesuatu tidak sesaat aja. Bayangkan sekarang saya nggak punya branded nanti, nggak punya nama nanti. Binaan ini sekarang dengan seperti ini kan saya menghormati Pertamina. Oh silakan Bu Yanti terima aja nggak apa-apa. Itu kan bukan BUMN. Kalau BUMN agak susah karena double nanti takutnya proper kepemilikan milik siapa. Jadi saya kalau menolak bantuan dalam bentuk uang cash saya tolak. Tapi kalau dalam bentuk sarpras atau bangunan silahkan, saya lebih menerima itu. Karena saya menjaga kepercayaan, menjaga trusted juga manusia, godaannya pasti akan banyak. Lebih baik beli kami program, beli kami barang, itu adalah aset buat kita. Nah, alhamdulillah Pertamina ini berturut-turut megang emas 9 kali berturut-turut. Ini saya memberikan program. Ini loh program tahun ini loh program tahun ini. Jadi saya meng-create ini loh, memberikan program. Program unggulan Ibu apa Bu? Program unggulan Ibu? Sama pemberdayaan masyarakat wanita mandiri dan anak-anak PAM, Wadiroba. Juga untuk PAM ya? Iya, anak PAM dan wanita mandiri. Wanita mandiri adalah ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan sama sekali, usia produktif, sekarang sudah punya satu usaha di rumah. Saya cuma bilang, satu orang cukup satu produk. Kalau nanti sudah produknya itu terkenal dan berkembang, silahkan membuka cabang yang lainnya. Karena apa? Saya nggak yakin 2 produk akan bisa sukses. Jadi fokus dulu lah ya ke satu produk. Nah, ini pemula Kang Eris, kami bukan perusahaan besar kan, ini memang UKM yang kecil, jadi seperti itu. Ya, tapi Ibu sekarang pintar, paham terhadap produk dan lain sebagainya. Ini mungkin belajar dari perjalanan Ibu ya, yang dibully lah dalam tanda kutip bahwa produk kualitas gitu kan di awal-awal. Betul ya, Bu? Pernah dibully ya? Pernah dicaci maki? Bukan dibully lagi. Pokoknya apalah cuma dipandang sebelah mata. Cuman kan saya bilang, berpikir saya seperti ini. Tanpa kritikan saya nggak akan bisa maju. Okay. Tanpa itu nggak jadi tantangan. Kita akan sangat nggak enak kalau kita jalannya mulus. Begitu kita jalannya ada naik turun, kita harus hati-hati di situ dan kita akan lebih care yang lain. Tapi bagi orang lain itu suka down, Bu. Nah, tadi Kang Eris itu tadi. Trusted to God itu tadi. Kan kita yakin sama Allah. Kalau ini nggak baik buat saya, nggak mungkin ini terjadi. Yeah. Kalau ini terjadi berarti Allah punya rencana yang lain yang baik untuk saya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau ada apa-apa itu nggak semua sudah diatur Kang Eris. Betul. Nggak perlu down lah Bu ya, kondisi seperti ini ya. Saya ini karena beda kan. Kalau saya berpikir dunia usaha hidup adalah pilihan.
Kalau kita sudah innama amalu binniyat, saya mau membuka toko atau saya membuka apapun, hanya ada dua pilihan. Yang saya sampaikan kemarin, either satu profit oriented, satu lagi pahala oriented. Kalau kita profit oriented, kita harus dengan segala risiko. Kita akan bangkrut, kita harus tenang. Tapi kalau kita mengejar pahala oriented, saya yakin dapat dua-duanya. Allah nggak akan tinggal diam. Jadi pahala dulu ya. Ya, kalau saya ke arah pahala dulu. Kirim pahala sama dunia akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, kita dapat dunia. Kalau kita mengejar dunia, belum tentu kita dapat akhirat. Nah, saya sama dalam dunia usaha, ada dua pilihan, profit atau pahala. Kita ngejar profit, ya hanya profit aja kita dapat. Kita ngejar pahala, kita dapat dua-duanya. Sekarang saya suka nulis kertas kecil. Tujuan hidup saya ini 2-3 tahun lalu, Kang Eris. Nulis kecil di kertas. Tujuan hidup saya, misalkan punya rumah 10, mobil 15, segala macam. Terus saya nanya di dalam hati saya, seandainya ini semua sudah saya dapat, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Gak bisa jawab saya. Gak akan puas. Karena saya satu-satu, saya prinsip hidup saya satu. Kalau saya mengejar sesuatu berupa angka, unlimited. Yes. 1 triliun, 1 triliun 1, 1 triliun 2, ada enough-nya terus aja. Jadi begitu saya bilang, 2 tambah 2 sama dengan 6. Dari mana angka 6? Kan keperluan tergantung dari kita, kebutuhan kita. Allah akan mencukupkan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu aja. Ya. Makanya saya tidak pernah yakin 2 kali 2 sama dengan 4. Matematika oke. Dalam hidup, 2 kali 2 tergantung kita memerlukannya berapa. Iya, memang kita tuh kadang-kadang pintar dalam perkalian, penambahan, tapi pembagian susah. Ya. Tapi Ibu sudah melakukan itu. Ibu orientasi pembagian, gitu kan, berbagi dan terus berbagi gitu. Meskipun Ibu pun juga sedang dalam baik. Betul, Kang Eris. Saya di tabungan saya sudah biasa, Rp4.000 itu udah biasa. Jadi hari itu saya harus kuliah di Jakarta. Saya begitu pindah sini sama suami saya bilang insya Allah saya nggak akan ngerepotin nanti pas. Saya bilang, saya harus kuliah ke Jakarta, bawa uang 100.000. 100.000 untuk kuliah, untuk ke Jakarta 100.000. Terus saya punya anak asuh yatim piatu nih, anak asuh saya bisa nyopir mobil, tolong anterin saya ke Prima Jasa. Di tengah perjalanan dia bilang, ibu bensin habis, ya sudah 50.000. Pas udah sampai pertengahan dia bilang, Bu boleh nggak Ijal minjem 50 aja Bu, Ijal nggak ada uang. Terus saya mana nih? Tapi karena dia lebih penting daripada saya, mendingan saya pulang lagi aja nanti. Tapi antarkan saya ke Prima Jasa dulu. Begitu sampai Prima Jasa, sebelum Prima Jasa 200 meter, saya ingat banget. Yang 50.000 saya kasih dia, anak saya belum bekerja pada saat itu. Ya, yang 50 saya kasih dia, 50 bensin. Saya mana? Tiba-tiba 200 meter dari Prima Jasa, saya udah mau pulang lagi karena nggak ada pegangan, saya nggak transfer suami saya juga, udahlah, saya nggak mau merepotkan juga, saya pikir. Di tengah perjalanan, tiba-tiba teman saya telepon, Dian, saya tolong buatin parcel, 10 aja. Seminggu lagi saya ambil, saya barusan transfer ke kamu. 200 meter mau nyampe Prima Jasa. Jadi saya dari situ, ngapain pusing, saya nggak pernah pusing kalau nggak punya uang, saya akan pusing kalau kita nggak bisa nafas. Salah satu seperti itu, Kang Eris, membuat saya akhirnya yakin terus Bu ya. Nah, itu aja. Ini ya, banyak belajar dari Ibu, yakin. Jangan. Luar biasa. Ya, harus masih belajar banyak, Kang Eris. Oh, pada satu lagi, Kang Eris, lupa. Saya harus komitmen dengan binaan saya. Binaan saya tadinya ibu rumah tangga, mulai menggeliat. Ada satu ibu, namanya Ibu Betty, nanti ketemu di tempat saya, bikin kuenya pinter, enak-enak. Tiba-tiba ke rumah saya sore-sore, Bu, saya minta tolong, kenapa? Pesanan banyak, tapi blender saya pecah. Aduh, saya bilang, saya di rumah itu punya ibu saya, kebetulan mereknya juga lumayan. Bu, pakai aja punya saya ini. Dan doa saya adalah satu, Kang Eris,
Bukan mudah-mudahan dikembalikan cepat. Kang Aris tahu nggak doa saya apa? Apa, Bu? Ibu saya itu harus minum jus setiap hari karena beliau sakit. Begitu blender dibawa oleh beliau, karena apa namanya, kalau ini nggak bikin saya nggak bisa jualan, gue udah bawa aja, bawa. Doa saya ke Allah beda lagi. Ya Allah, mudah-mudahan ibu saya nggak minta jus beberapa hari karena nggak ada untuk beli blender dulu. Saya khawatir kalau beliau minta mateng nggak ada, nanti bisa, aduh kenapa bisa nggak ada? Waduh. Jadi doa saya ke Allah, saya balik aja, ya Allah mudah-mudahan ibu saya lupa nggak minta jus, saya bilang. Akhirnya saya kata, Bu mau jus nggak? Nggak mau, bosen. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena saya belum mampu beli jus yang baru. Dan akhirnya benar hari itu tiba-tiba ada dapat rezeki lah, ada arisan kecil-kecilan di sekolah. Langsung saya beli blender dulu aja. Begitu saya pulang dari beli blender, ibu saya nanya, dari mana? Habis itu sekolah jalan-jalan, saya bilang, aku minta jus dong. Ini blender. Tadi itu jus. Hari ketutup, beliau nggak minta sesuatu. Karena ingin menjaga komitmen binaan, Bu ya. Supaya tetap semangat, optimis gitu kan, Bu ya. Saya khawatir pesanan sudah banyak, hilang kepercayaan kepada beliau, nanti beliau kan terus yang dapat kepercayaan. Sementara saya tinggal berdoa aja bagaimana menjaga ibu saya supaya tidak ingat dengan blendernya. Untuk sementara doa itu ya. Sementara kan akhirnya sampai sekarang nggak dikembalikan juga, nggak apa-apa, udah saya ikhlasin aja, udah beli baru soalnya gitu. Jadi hal seperti itu yang ini, yang kalau yang membawa saya pergi umroh tanpa biaya waktu itu Kang Eris gitu. Ada teman saya alhamdulillah berapa kali umroh nggak pakai biaya. Jadi tetangga saya karena ada masalah dengan suami dan beliau bilang gara-gara pakai hijab. Oke. Jadi saya diperlakukan seperti ini. Terus saya bilang, dengan kamu buka hijab kamu akan semakin parah hidup kamu. Dia akhirnya nasihatin tiap hari dan Allah membuktikan benar, tiba-tiba suaminya datang minta maaf dan akhirnya dapat hadiah umroh dan dia bilang saya mau ngajak Yanti duluan untuk berangkat. Padahal hari itu niat saya untuk umroh sudah kuat, tapi saya nggak ada uang karena saya udah bingung, Kang Eris. Lebih baik saya kembali ke Bayer dan saya tinggalkan ibu. Lelah saya soalnya gitu loh. Oh, sudah ada kelelahan begitu ya? Saya sempat Kang Eris tahun 2015 itu. Saya udah dalam keadaan hopeless, udah benar-benar yang titik yang terendah. Ya Allah, tolong bawa hambamu ke rumahmu dengan caramu. Dulu gampang kalau umroh mah tinggal dari gaji, dari bonus masih bisa. Sekarang nggak. Dari mana saya harus menjual sesuatu dan akhirnya saya berangkat ke Jakarta, saya tafakur di rumah saya di Jakarta, sampai sajadah itu saya tarik, sajadah itu sampai saya tarik. Ya Allah, katanya saya bilang agak kurang baik waktu itu. Katanya engkau maha segala-galanya bagi hambamu. Masa nggak bisa bawa saya ke rumahmu, ya Allah, dengan caramu. Karena saya udah hopeless, udah bingung banget. Pada saat saya udah assalamualaikum dalam keadaan nangis, tiba-tiba ini berbunyi. Dan beliau nelpon, Bu Yanti tolong turun ke bawah, anterin saya belanja baju untuk umroh. Terus saya bilang, kenapa Bu Yanti nangis? Enggak, saya nggak nangis. Saya cuma lagi berdoa sama Allah aja. Saya bilang, minta kuat dalam segala hal. Ya udah temenin saya dulu belanja umroh. Beliau nyetir sendiri, perempuan itu isi ibu satu. Mobil belum juga berjalan. Beliau sudah memberikan satu gepok pakai koran. Ini buat Bu Yanti, ini buat saya, kita berangkat umroh bulan ini. Minggu depan. Saya kayak disambar petir, ya Allah, saya barusan marah sama Allah. Katanya maha segala-galanya, masa nggak bisa bawa hambamu ke rumahmu. Ternyata dari itu dijabah, ya Allah. Saya bilang, banyak perjalanan seperti itu yang saya alami, jadi kalau saya nggak yakin, Masya Allah, saya takut nanti Allah nggak mau dekat. Jadi saya semakin yakin bahwa Allah itu ada dekat kita. Termasuk pertemuan mungkin dengan Kang Eris, dengan teman-teman di HIPI, Pak Nas, segala macam mungkin ada, insya Allah, ada hikmah yang kita belum tahu, tapi Allah punya rencana untuk itu. Jadi seperti itu, jadi Kang Eris, yang lebih ini saya, PKBM identik dengan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, kolaborate tiga-tiganya, meningkatkan pendidikan dan perekonomian khususnya seperti itu. Saya nggak apa-apa awal tentang oleh Pak Lurah pun tentang awalnya harus saya pikir niat saya baik, saya nggak takut. Orang mau bilang apa saya nggak takut supaya saya tidak merepotkan orang lain, saya tetap agak the show must go on aja. Yang penting saya tidak menyusahkan tapi memberikan yang terbaik.
Bu Yanti, itulah berangkatlah saya ya. Terakhir nih pesan lah buat anak muda nih, apa yang harus dilakukan supaya seperti Bu Yanti? Itu saya jadi belum pantas sebenarnya Kang Eri, saya ngasih pesan ke anak-anak muda, karena anak muda sekarang pintar-pintar, hanya menurut saya seperti ini. Hargailah siapapun. Ya, contoh aja, emas lebih mahal daripada kayu. Pada saat kita tenggelam, yang menyelamatkan kita bukan emas. Kita bisa bertengger kepada kayu. Jangan pernah meremehkan orang yang ada di bawah. Dan jangan bangga dengan status sosial kita. Karena apa? Semua pinjaman. Anytime Allah bisa ambil, kalau emang itu waktunya kembali, ya harus dikembalikan. Tapi kalau kita mempunyai sesuatu yang dalam hati kata, ini loh saya punya diri saya untuk orang lain, pasti akan selamat. Nah, buat teman-teman juga yang pengusaha-pengusaha muda, jangan sampai lupa apa yang didapat itu bukan milik kita semua. Ada bagian orang lain di situ. Kalau mau lebih berkah di situ. Terus kalau usaha jangan lupa ya angkatlah yang di bawah, bantulah mereka. Jangan takut tersaingi, tapi jadikan dia adalah tim, maka usahanya akan lebih maju nanti seperti itu. Jadi sekali lagi jangan pernah melihat emas itu lebih mahal daripada kayu, tapi melihatlah pada saat tenggelam kita bisa bersandar kepada kayu. Emas dia akan nggak kelihatan, nggak bisa untuk menampung. Jadi kita tidak bisa memandang orang dari sisi luarnya, jangan memandang orang dari sisi ekonominya, tapi pandanglah ia adalah sebagai ciptaan Allah seutuhnya yang bisa berbuat, kita berbagi dalam hal itu jauh. Baik, Bu Yanti, terima kasih, inspirasinya bermanfaat sekali, luar biasa. Saya beberapa kali nggak bisa komentar apa-apa. Menyimak apa kan, sukses untuk PKBM-nya, berkas sehat Bu Yanti. Amin. Allah bersama Bu Yanti dan teman-teman di sana. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Eris. Assalamualaikum.